Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran Bapak Kun Saifullah MPD, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rosniati sebagai moderator dan sekaligus presentator pertama. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Hilwa sebagai presentator kedua. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada pengembangan pendekatan pembelajaran, yang dimana pendekatan pembelajaran merujuk pada cara atau sudut pandang yang digunakan oleh pendidik dalam mengelola proses belajar mengajar. Pendekatan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan keterlibatan siswa. Secara umum, pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, pendekatan berpusat kepada siswa atau student center, yang dimana dalam pendekatan ini siswa berperan aktif dalam proses belajar, yang dimana guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, pendekatan ini berpusat kepada guru atau teacher center. Pendekatan ini menempatkan guru sebagai sumber utama informasi, dengan siswa berperan lebih pasif. Contohnya pendekatan ini pendekatan behavioris atau ekspositori, yang dimana kedua pendekatan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran memiliki dua tujuan penting untuk perlu disadari oleh guru. Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi bagi siswa. Pendekatan yang baik membantu siswa memahami, menguasai materi dengan lebih mendalam. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Pendekatan yang efektif mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Ada beberapa jenis pendekatan yang umum digunakan, antara lainnya yang pertama, pendekatan individual, yang dimana individual ini memfokuskan kepada kebutuhan dan perbedaan individual siswa. Yang kedua, ada pendekatan deduktif, menggunakan logika dalam prinsip umum menuju aplikasi khusus. Yang ketiga, ada pendekatan saintifik, yang dimana saintifik ini melibatkan langkah-langkah seperti mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengolah data, dan mengomunikasikan hasil. Di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ada beberapa pendekatan pembelajaran. Yang pertama, ada keimanan. Yang kedua, ada pengalaman. Yang ketiga, ada pembiasaan. Yang keempat, emosional. Yang kelima, rasional. Yang keenam, fungsional. Dan yang ketujuh, keteladanan. Oke, yang selanjutnya ada pengembangan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya Hilwa. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Tehnia, yaitu pengembangan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Nah, sehingga siswa dapat memahami dan menguasai informasi dengan baik. Metode ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara umum. Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidikan dalam menyampaikan materi kepada siswa. Metode ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Nah, pemilihan metode yang tepat sangat penting agar proses pembelajaran berjalan dengan baik
Seorang guru perlu mengenali karakteristik peserta didik dan menyesuaikan metode yang digunakan agar siswa tidak merasa jenuh dan tetap termotivasi selama pembelajaran. Berbagai metode pembelajaran dapat digunakan sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Ada beberapa jenis metode yang umum digunakan beserta kewajaran penggunaannya. Yang pertama ada ceramah. Nah, ceramah ini wajar digunakan untuk menyampaikan fakta dan pendapat. Metode ini melibatkan penyampaian materi secara lisan oleh guru. Meskipun praktis, metode ini bisa membuat siswa cepat merasa bosan jika tidak disampaikan dengan menarik. Nah, yang selanjutnya ada tanya jawab. Nah, tanya jawab ini wajar digunakan untuk membuka dialog, meninjau ulang dan menyelingi pembicaraan. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi serta mendorong berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Yang selanjutnya ada diskusi. Diskusi ini wajar digunakan untuk mencari alternatif dengan mempertimbangkan dan membandingkan. Dalam metode ini, si siswa diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah. Nah, metode ini efektif untuk kelompok kecil dan mendorong partisipasi aktif siswa. Dan yang terakhir ada demonstrasi dan eksperimen. Nah, wajar digunakan untuk mengalami, mencoba dan mengerjakan sesuatu dan mengganti proses dan hasil percobaan. Melalui metode ini, guru menunjukkan penggunaan alat dan bahan tertentu untuk menjelaskan konsep materi pelajaran secara nyata. Dengan memahami berbagai metode pembelajaran, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan efektif, serta membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar. Pengembangan metode pembelajaran juga mencakup teknik-teknik. Nah, dengan memahami berbagai metode pembelajaran, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan efektif, serta membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar. Pengembangan metode pembelajaran juga mencakup teknik-teknik yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Berbagai jenis teknik pembelajaran. Pemilihan teknik pembelajaran yang tepat sangat penting untuk meningkatkan motivasi siswa, pemahaman materi, dan pengembangan keterampilan. Dengan menggunakan teknik yang bervariasi, guru dapat menciptakan pengalaman belajar untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang teknik-teknik ini dan beradaptasi dengan perkembangan dan dunia pendidikan. Nah, yang selanjutnya pengembangan strategi pembelajaran. Menurut David Jr. 1976, strategi pembelajaran adalah rencana untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dalam konteks pembelajaran. Strategi melibatkan pemilihan metode, pendekatan, dan teknik yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Nah, adapun beberapa komponen penting dalam strategi pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, peran guru, dan karakteristik siswa, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Nah, adapun berbagai jenis strategi pembelajaran dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, ada strategi pembelajaran ekspositor, yaitu memfokuskan pada penyampaian informasi secara langsung oleh guru kepada siswa. Dan yang selanjutnya ada strategi pembelajaran inquiry. Nah, menekankan pada pelibatan siswa dan proses penemuan melalui pertanyaan dan eksplorasi. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini menekankan pada penggunaan masalah nyata sebagai konteks untuk belajar, mendorong si siswa berpikir kritis dan kreatif. Ada beberapa keuntungan yang didapat dalam pengembangan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran ini, seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mendorong keterlibatan dan motivasi peserta didik, membantu pengembangan keterampilan kerja, tim, dan manajemen proyek, serta memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan baru dan tantangan dunia kerja.
Kegagalan mengembangkan pendekatan metode dan strategi pembelajaran akan membuat pembelajaran kehilangan makna dan relevansinya bagi peserta didik. Mungkin sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulannya, pengembangan pendekatan pembelajaran dalam bingkai deep learning diarahkan agar guru dapat memilih pendekatan yang tepat berdasarkan kebutuhan peserta didik dan karakteristik materi. Pendekatan dibagi menjadi student center dan teacher center. Di dalam PAI, guru dapat memilih pendekatan keimanan, pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, dan keteladanan. Deep learning mendorong setiap pendekatan yang dipilih agar menghasilkan pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir kritis kepada peserta didik. Serta mengembangkan peran guru dari pedagogi hingga paragogi. Pengembangan metode pembelajaran didasarkan pada kewajaran menggunakan setiap metode: ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan lain sebagainya. Di dalam bingkai deep learning diarahkan untuk mendorong pemahaman mendalam, bukan sekedar menyampaikan informasi. Terus yang selanjutnya ada pengembangan strategi pembelajaran, yaitu mengacu pada perencanaan serial aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi yang dapat diterapkan adalah SPE, SPI, dan SPBM. Yang dimana langkah pengembangan mencakup identifikasi tujuan, pengenalan karakteristik, dan pemilihan strategi yang sesuai. Dalam bingkai deep learning ini, strategi hendaknya mendorong peserta didik menjadi agen utama pembelajaran yang bertanggung jawab atas cara belajar dan mengevaluasi hasilnya sendiri. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.